Welcome to my YouTube channel Hengkua Kingdom. Nah teman-teman, kali ini aku tuh nggak upload video tentang traveling, tapi kali ini aku sedikit menceritakan tentang pengalamanku. Salah satu pengalaman yang unik banget dan susah untuk aku lupain, dan ini bersejarah banget. Jadi aku perlu share ke kalian. Kiranya video ini atau apa yang aku share ini itu bisa bermanfaat buat teman-teman ketika melakukan perjalanan atau traveling. Oke, kejadian ini itu di tahun 2000, aku akan lupa ya tahunnya, sekitar 2017 kalau nggak salah, 17 atau 2018. Itu di bulan Agustus. Aku ingat banget kejadian itu pas tanggal 17 Agustus. Jadi pada saat kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi waktu itu kita aku janjian sama temanku ketika kita selesai, waktu itu aku masih ngajar sih di sekolah, ketika kita selesai upacara, kalau di sekolah itu kan ada upacara kan. Nah, selesai upacara itu kita melakukan perjalanan atau traveling ke salah satu tempat yang ada di Madura. Jadi histori ini tuh sangat menegangkan banget karena benar-benar tidak pernah terbayangkan jika terjadi ini gitu loh dalam hidup aku. Jadi waktu itu sekitar jam siang, jam 12 gitu atau sekitar jam 11 ya, itu kita udah berangkat. Janjian sama temanku ada kita berempat. Aku boncengan sama temanku, terus temanku satunya lagi dia boncengan sama pacarnya. Jadi aku sama temanku ini itu aku pakai motornya temanku, dan motornya itu masih baru ya, jadi dia baru beli dengan uangnya sendiri gitu. Akhirnya tanpa mikir panjang kita langsung berangkat, janjian hari itu langsung berangkat ke Bukit Jedi. Tahu nggak apa namanya Bukit Jedi yang ada di Madura? Jadi aku lupa kecamatan apa ya, tapi intinya itu terkenal banget di Madura ya. Jadi kayak perbukitan kapur gitu, bekas tambang, jadi ada genangan air gitu. Intinya bagus banget gitu. Akhirnya kita pergi ke sana sekitar siang, melakukan perjalanan dari Surabaya menuju ke Madura, ke Pulau Maduranya ya. Kemudian sampai di Maduranya itu kita kan waktu itu sebenarnya kita belum terlalu familiar banget dengan GPS ya. Jadi kita banyak tanya ke penduduk situ ketika mulai memasuki Bukit Jidi itu. Jadi kita tanya posisinya di mana. Akhirnya penduduk juga waktu itu baik sih, mereka bilang oh di bagian sini belok kiri. Akhirnya oke, kita nggak apa-apa. Jadi nggak ada kepikiran kalau ada kejadian hal-hal tertentu yang bikin aku sampai shock gitu loh, sampai trauma. Akhirnya kita berangkat sampai tujuan, kita foto-foto, nikmatin alam di sana. Setelah itu kita balik itu sekitar pukul jam 3 sore. Dan waktu kita balik itu aku berusaha untuk, maksudnya karena kita udah capek, jadi kita bawa motornya juga pelan-pelan gitu sambil ngobrol sama temanku. Nah, temanku yang 2 orang itu mereka udah duluan tuh di depan, kemudian saya di belakang dengan teman saya. Kemudian kita jalan, dan tiba-tiba saudara-saudara, di belakang saya itu, di belakang di motornya kita itu ada yang nendang. Dan itu pada saat itu sepi banget, nggak ada kendaraan sama sekali yang lewat pada saat itu gitu loh. Jadi waktu ditendang aku pikir itu motornya kita itu masuk di lubang gitu loh. Jadi kayaknya nggak apa-apa ini. Jadi oke, dan setelah itu tiba-tiba di belakang, di sampingnya kita itu tiba-tiba kita diserempet sama satu motor, yang satu bawa motor, terus dia boncengan sama yang satu lagi itu mereka lengkap semua pakai masker, pakai slayer gitu, kemudian bawa celurit. Waduh, itu benar-benar kayak, aku tuh benar-benar kayak, waduh ini ternyata begal motor gitu loh. Jadi aduh sudah itu benar-benar kayak udah hilang pikiran mau harus gimana gitu. Dan pada saat itu posisinya itu nggak ada kendaraan sama sekali, nggak ada motor sama sekali gitu loh. Jadi itu taktiknya mereka mungkin ya. Dan kemudian ada 2 cara yang aku mikir pada saat itu dalam kondisi kepepet seperti itu ya. Jadi kan motornya kan gini toh, terus kemudian dia kan mepet gini kan, mepetnya gini. Kemudian 2 cara yang aku harus lakukan waktu itu, aku pikiran aku harus lurus terus nabrak mereka, nggak apa-apa, yang penting aku laju terus. Kemudian bisa juga aku belok mati gini, kemudian aku langsung balik ke arah lurus ke sana.
dua pilihan itu, dan aku pada saat itu ambil pilihan yang kedua, yaitu aku harus putar balik seret, kemudian aku langsung kencengin gasnya itu, aku ingat banget itu langsung full banget, aku langsung muter balik, dan ternyata mereka lebih cepat. Jadi ketika mereka lihat kita putar balik, mereka juga putar balik seret, dan mereka ternyata lebih cepat putar baliknya. Aku waktu itu udah benar-benar kepikiran mau gas full gitu loh, supaya motornya itu langsung kenceng gitu, dan ternyata mereka lebih cepat dan mereka dapat kita lagi. Waktu aku putar balik gini seret, mereka duluan di samping juga gini, kemudian kita ditendang dari samping, ditendang gini seret, dan dari samping kemudian kita jatuh. Temenku pada saat itu, waktu itu aku sempat teriak minta tolong, tapi nggak ada sama sekali orang, sama sekali. Temanku yang di belakang itu, temanku cewek kan, dia udah nggak buka mata sama sekali, dia udah nggak berani sama sekali. Akhirnya waktu kita jatuh ditendang itu, temanku itu langsung lari di tengah-tengah jalan. Aku sempat lihat karena aku sempat lihat waktu itu, dan kondisi seperti itu aku masih perhatian temanku ada di mana sih. Ternyata waktu kita jatuh dia langsung lari di tengah-tengah jalan dan tutup mata dan nggak mau lihat sama sekali. Karena kenapa? Karena dia paling takut itu, karena yang dia pegang itu, si tukang begal ini celurit gitu loh, takutnya ada apa-apa gitu loh. Waktu itu dalam kepikiran, untungan puji Tuhan banget waktu itu perlengkap, maksudnya bajuku itu tebal, jadi aku pakai jaket yang tebal banget, kemudian aku pakai juga jaketku juga itu tebal sampai leher gitu loh. Terus kemudian aku pakai masker juga, pakai helm lengkap, sarung tangan juga, jadi lengkap semua gitu. Jadi aku mikir, kalaupun aku ngelawan ini orang, kalaupun dia nyabit gitu loh, dia tibasin celuritnya itu ke aku, kemungkinan mungkin gak sampai daging gitu loh. Jadi dan aku mikir pada saat itu juga, motornya ini kalau begitu saja kita biarkan diambil sama begal ini, itu kasihan temanku, karena motornya itu dia bersusah payah beli dengan uang cash, dengan uangnya dia sendiri, dan itu baru gitu loh. Jadi aku kepikiran banget gitu loh, waduh ini gimana gitu loh. Akhirnya aku putuskan untuk melawan. Waktu itu aku nggak ngerti ini juga teman-teman, kalau misalnya kita bepergian ya kita harus berdoa dulu, apapun itu yang terjadi kita serahkan sama Tuhan gitu loh. Ini juga aku bersyukur sama Tuhan, aku nggak ngerti kenapa Tuhan, mungkin Tuhan yang menolong gitu loh. Kalau tanpa Tuhan aku nggak mungkin, aku udah ditibas duluan atau gimana, aku nggak ngerti pokoknya pada saat itu. Dan waktu itu aku waktu ngelihat ternyata si tukang bacoknya, begalnya itu di belakangku gini kan. Terus motorku gini kan, terus akhirnya aku lihat ke belakang gini, ternyata orangnya juga, orang begal itu ternyata nggak terlalu besar banget gitu loh. Jadi aku pikiran, udah aku lawan aja gitu loh. Akhirnya aku langsung nyamperin tuh orang, dan aku nggak ingat sama sekali kenapa tiba-tiba yang aku ingat itu, aku udah pegang, kan dia kan celuritnya itu kan dia pegang kanan, nah ternyata aku tuh kan kidal, jadi aku langsung pegang tangannya yang pegang celurit itu di sini, bagian sini. Jadi aku pegang gini terus, dan sambil aku pegang gini, aku perhatikan bagian bawah gitu, takutnya dia nendang atau gimana, aku bisa tangkis gitu loh. Jadi ada dua pusat perhatianku waktu itu yang aku ingat, aku perhatikan di bagian bawah, sama aku perhatikan tangannya gitu loh. Intinya aku harus amanin celuritnya dulu gitu. Aku nggak ngerti, tiba-tiba waktu aku pegang celuritnya, aku pegang tangannya dia kayak gini, yang pegang celurit itu, ternyata dia diam gitu loh. Dia diam, dan aku perhatikan, aku lihat matanya juga gitu loh. Dan ternyata aku sambil lihat matanya, aku perhatikan juga tangannya gitu loh. Ternyata tangan yang tadi yang aku pegang ini itu udah gemetaran gitu loh. Jadi jari-jarinya ini itu gemetar semua. Jadi jari-jarinya ini tuh gemetar semua, gemetar gitu, dan agak longgar pegangannya, dia megang celurit itu agak longgar gitu loh. Jadi aku bayangin, walah ini karena kebetulan kan di sini kan nadinya kan, jadi benar-benar waktu itu aku pegang kuat banget. Aku nggak tahu itu mungkin ya itu namanya tenaga dalam mungkin atau gimana, aku nggak ngerti. Dan kemudian aku pegang langsung gini, dan aku lihat ininya udah kebuka. Jadi tangan kananku waktu itu, tangan kananku langsung aku rampas seret gini. Sudah, kemudian aku langsung pegang celuritnya, aku langsung gertak ke orangnya gitu loh. Apa lu gitu kan. Dan tiba-tiba tuh orangnya itu kaget juga gitu loh, langsung gini dia kan. Tapi untungan
puji Tuhan banget aku nggak sampai, maksudnya masih diberikan kesadaran untuk jangan sampai bacok balik, jangan sampai bacok gitu loh. Jadi aku cuman gertak gini, apa lu temannya di belakangku tuh udah siap-siap bawa kabur. Akhirnya temannya ini mau cari cara supaya pergi lagi sama temannya yang di belakang, kemudian aku biarin gitu loh. Tapi waktu itu celurunya tuh masih kuat banget di peganganku, dan pada saat itu juga itu masih belum ada orang gitu loh, belum ada yang lewat, padahal itu udah lumayan lama. Akhirnya aku biarin dia lari. Waktu dia lari kabur, tiba-tiba motor itu mobil itu berdatangan langsung gitu loh. Kok baru rame sekarang gitu loh. Jadi akhirnya, dan belum selesai teman-teman, jadi belum selesai, tiba-tiba di belakang, waktu aku lihat motornya di depan itu udah lari, si begalnya itu tiba-tiba di belakang ini itu ada datang satu truk. Itu truknya itu di samping truk itu sekitar 10 orang lebih kalau nggak salah, itu nggak sampai 10, kurang lebih 10 orang ya. Itu ada yang bawa celurit, ada yang bawa besi panjang, ada yang bawa golok, udah macam-macam, intinya mereka itu bawa senjata masing-masing gitu. Kemudian aku langsung balik belakang gitu loh, aku langsung lihat lagi satu truk itu, kemudian mereka langsung turun. Hatiku tuh, pikiranku itu waktu itu udah nggak karu-karuan, maksudnya buset ini teman-temannya gitu loh. Dan pikiranku, aduh ini teman-temannya udah mati. Aku dalam hatiku tuh ya udah aku mati di sini deh kalau itu. Soalnya aku waktu itu aku sempat dalam hati itu aku tetap ngelawan gitu loh. Akhirnya mereka turun dan tiba-tiba puji Tuhan banget orang-orang udah pada datang, dan kebetulan di belakang truk itu ada 2 mobil lagi, itu ada polisi, ada mobil polisi. Nggak tahu mungkin mereka ngecek juga di tempat wisata itu kondisinya gimana, karena kan 17 Agustus kan. Ternyata ada polisi di belakang. Kemudian teman-teman ada beberapa penduduk situ tuh langsung teriak-teriak, ada polisi gitu kan. Dan orang-orang tadi yang turun dari truk itu tiba-tiba nyamperin, kemudian langsung tanya begalnya di mana gitu loh. Ya waktu itu aku dengar mereka nanya seperti itu. Waktu itu sih aku kepikiran, oh ternyata mereka mau bantuin kita buat nyelamatin kita, dan mereka mau ngejar si begal yang tadi itu. Dan tahu nggak, waktu itu aku langsung yang tadinya itu aku kuat banget pegang celuritnya tadi itu benar-benar aku langsung jatuh kayak mau pingsan gitu, langsung jatuh di jalan, di aspal gitu. Aku langsung kayak lemes banget. Dan akhirnya penduduk datang dan mencoba untuk nyelamatin kita, bantu kita untuk diawasin sampai ke rumah penduduk yang di sekitar situ gitu. Baru kita menenangkan diri, waktu itu. Dan temanku itu yang 2 orang di depan itu dia muncul ketika aku tuh sudah waktu jatuh gitu, udah kejadian udah selesai semua, baru mereka muncul. Jadi gitu teman-teman. Jadi semenjak itu aku benar-benar kayak trauma banget. Yang trauma yang pertama itu aku nggak pernah lagi ke Madura kalau naik motor. Kemudian yang kedua itu ketika kalau misalnya aku bawa motor sendiri gitu lah, tiba-tiba kayak rasa parno banget gitu loh di belakang itu. Kalau misalnya ada orang atau apa gimana gitu, itu kayak ketakutan sendiri. Jadi aku mesti noleh kayak gitu, sampai sekarang kayak gitu. Jadi ada rasa trauma banget gitu loh. Dan aku bersyukur banget sama Tuhan, ternyata Tuhan masih memberikan kesempatan untuk dia bisa menunjukkan juga bahwa dia benar-benar melindungi kita dari apapun itu, dalam bahaya sebesar apapun dia tetap menunjukin itu. Makanya teman-teman kalau misalnya mau traveling, mau kemanapun teman-teman berada, itu tetap berdoa sebelum berangkat, minta perlindungan dari Tuhan. Percaya bahwa Tuhan akan melindungi kita. Ya kalau misalnya tujuannya kita baik, ya pasti Tuhan akan melindungi kita gitu. Dan satu tips lagi buat teman-teman, kalau misalnya mau ke Madura itu tetap harus hati-hati. Sampai sekarang pun itu masih terkenal sih begalnya di sana, itu masih terkenal. Karena beberapa teman saya juga itu ada yang seperti itu. Saya nggak bilang orang Madura semua seperti itu ya, maksudnya, tapi di wilayah itu yang tempat kita dibacok itu memang wilayah yang agak berbahaya, karena banyak begal-begal motor di sana yang sadis-sadis gitu loh. Dan teman-teman kalau misalnya traveling juga jangan lupa safety banget. Kalau bisa itu
harus kenceng. Jadi kalau bawa motor itu kenceng aja. Kalau misalnya kalian udah tahu, searching dulu gitu loh, ini bahaya atau enggak, di wilayah sini bahaya. Jadi jangan sampai teman-teman pergi begitu aja tanpa persiapan. Kemudian baju semua macam-macam itu harus lengkap, supaya yang tadi itu kita nggak tahu kan, kita terjadi apa-apa, bisa juga kita kecelakaan kan, kita nggak tahu gitu loh. Semua bisa terjadi, kemungkinan terburuknya itu pasti terjadi, tapi sekali lagi tetap kita percaya. Oke. Nah, itu pengalaman cerita, yang salah satu cerita ya yang sangat susah untuk dilupakan dan paling bersejarah banget dalam kehidupanku. Banyak banget sih kejadian-kejadian unik yang selama aku traveling itu, yang sangat apa ya, memori banget gitu loh, memori yang banget. Dan kedepannya kemungkinan kalau misalnya aku nggak traveling, aku bakal cerita pengalaman-pengalamanku, share pengalaman-pengalamanku selama traveling. Oke, jadi tetap ikutin YouTube ini. Jangan lupa tekan subscribe yang ada tombol merah di bawah ya, masih gratis kok, kalian bisa subscribe di situ untuk ngikutin perkembangan traveling dari aku. Oke, dan juga jangan lupa like yang ada di sini, kemudian bisa komen juga, komen macam-macam juga terserah. Oke, thank you, salam traveling.